Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya sayangi para alim ulama serta kaum muslimin pemirsa Damai Indonesia Ikhwan rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan baginya, dan itu tidaklah didapat kecuali pada diri seorang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia mendapatkan musibah, ia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Pemirsa Damai Indonesia dimanapun berada, ada dua hal yang selalu dihadapi oleh manusia. Ada tertawa, ada menangis, ada bahagia, ada sedih, bahkan ada kehidupan dan ada kematian. Dalam menghadapi dua hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan kita dua resep, yaitu yang pertama, sebagaimana hadis di atas, apabila kita mendapatkan kelapangan hidup, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada syukur qauli, ada syukur fi'li. Syukur qauli adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan syukur fi'li adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal perbuatan yang soleh, seperti berbagi dengan sesama. Yang kedua, apabila kita mendapat musibah, mendapatkan ujian, sehingga hidup ini seolah-olah terasa begitu sempit bagi kita, maka resep ini mengatakan bahwa kita harus menyikapi musibah itu dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Oleh karena itu, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan ujian kepada kita? Pemirsa Damai Indonesia dimanapun berada, ada beberapa hikmah dan rahasia di balik setiap ujian yang menimpa. Yang pertama, ialah sebagai penggugur dosa. Sebagai zat yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai hambanya bisa kembali ke hadiratnya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala ingin kita sebagai hambanya bisa merasakan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Hikmah yang kedua adalah sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan ujian yang berat, kita diuji seberapa teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat menghadapi ujian tersebut dengan tetap bertawakal dan bersabar kepada Allah, maka iman kita akan meningkat, akan semakin kuat, dan kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah sebagai peningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesia dimanapun berada, musibah yang menimpa saudara-saudara kita saat ini di Palestina misalnya, sejatinya adalah musibah yang juga menimpa kita. Bukankah kita sebagai muslimin diumpamakan seperti suatu tubuh yang apabila kepala merasakan sakit, maka tubuh pun pasti akan merasakan sakit. Maka dari itu, selain kita menolong dan membantu, musibah ini seharusnya juga menjadi pengingat buat kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kita masih diberikan kenikmatan berupa ketenangan dalam beribadah kepada-Nya. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa setiap cobaan dan ujian yang menimpa kita di dalam hidup ini itu membuat keimanan dan kesabaran kita semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ingin menjadi seperti Fatur, maka jadilah seorang hafiz. Apabila hidup ingin teratur, maka sekolahlah di Darul Quran Fantastis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.